kita boleh memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Allah yang telah menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu boleh menyalam ataupun menyapa bagi saudara-saudari kita yang di sebelah kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus baik padamu pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memasuki ibadah kita, mari kepada anak-anak sekolah minggu untuk boleh datang ke depan. Mari Bapak Ibu, kita akan pujian kita, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Sama-sama Bapak Ibu, kita akan pujian ini. Sekolah minggu ini dalam nama Tuhan. Anak-anak yang Tuhan kasih, anak-anak yang Tuhan berkati. Tuhan Tuhan, anak-anak ini menjadi anak-anak yang kasih Tuhan. Anak-anak kesukaan bagi Tuhan. Generasi jauh, generasi dunia, bahkan generasi Indonesia. Nantinya Tuhan, masa hidup mereka diberkati Tuhan. Pendidikannya, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya diberkati oleh Tuhan. Kedua orang tua mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan serahkan anak-anak ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa dan Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Baik Bapak Ibu, sebelum duduk, mari kita sama-sama membaca untuk Mazmur 91. Haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berlindung dalam nama Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu,
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk boleh duduk kembali. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik ya Tuhan, sungguh kasih-Mu luar biasa ya Tuhan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini ya Bapak, buat penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang ya Tuhan kehidupan kami, bahkan di sepanjang ya Tuhan pelayanan kami ya Bapak. Kami mau mengingat ya Tuhan segala kasih-Mu yang luar biasa yang telah Kau nyatakan ya Bapak. Biarlah hari ini ya Bapak, hari mana ya Tuhan kami boleh memberikan ya Tuhan, tetap selalu ya Bapak penyembahan dan pujian kami yang terbaik ya Bapak. Biar Engkau yang disenangkan di surga-Mu yang maha kudus ya Bapak. Ini kami ya Tuhan, kami mau membuka ya Tuhan hati kami mau membuka pikiran kami ya Bapak, untuk kami ya Tuhan mendapatkan ya Tuhan berkat-berkat rohani ya Bapak melalui hamba-Mu ya Bapak. Biarlah ya Tuhan, hari ini adalah hari yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Hari ya Tuhan di mana kami boleh ya Tuhan menyatakan ya Tuhan puji syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus ya Bapak, apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mau tanggalkan ya Tuhan, kami mau lepaskan ya Tuhan, dan kami hanya mau tetap berfokus ya Tuhan kepada Engkau ya Bapak. Biarlah ya Tuhan setiap ya Tuhan firman yang Kau sampaikan ya Bapak, kami menerimanya ya Tuhan, dan kami mendapatkan ya Tuhan suatu sukacita yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih buat penyelamatan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala penebusan dosa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak ya Tuhan masuk ya Tuhan ke dalam rumah-Mu yang kudus ya Bapak, rumah-Mu yang mulia ya Bapak. Ini kami ya Tuhan, lihat hati kami, selidiki hati kami satu persatu ya Bapak. Hanya ucapan syukur, hanya penyembahan yang boleh kami menaikkan ya Tuhan. Oh Yesus ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu
Hallelujah.
kepadamu dari hati kami yang terdalam. Sebab itu kami bawa hidup kami untuk persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Jiwa kami, seluruh hidup kami untuk-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini, bahkan hari ini, genap 1 tahun ya Tuhan pelayanan kami di tempat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pagi hari Tuhan kami naikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa ya Bapa buat gerejamu di tempat ini yang sudah berumur 1 tahun Tuhan, bahkan umur-umur selanjutnya kami tetap serahkan kepada Tuhan. Biarlah perkenananmu, anugerahmu, kasihmu melimpah-limpah buat pos PI di tempat ini, bahkan umat-umatmu, bahkan hamba-hambamu Tuhan. Biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat kota kami, kota Dumai. Berkati kota kami yang kami cintai ini. Berkati suku bangsa, kaum dan bahasa di kota ini. Damai sejahtera Allah yang menghapus segala akal memenuhi kota Dumai ya Tuhan, sehingga Dumai diberkati Tuhan. Dumai rukun, Dumai damai. Kami berdoa buat pemimpin kota ini diberkati oleh Tuhan, dari wali kota sampai terendah Tuhan. Muspida di kota Dumai juga diberkati oleh Tuhan. Kami bawa ya Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin bangsa ini, dari pulau Tuhan, desa-desa, pelosok-pelosok, kota-kota, gunung-gunung, lembah-lembah diberkati oleh Tuhan. Bapak Presiden bahkan jajarannya juga Engkau memberkati Tuhan. Bahkan kami serahkan Tuhan Bapak pemilihan presiden, bahkan legislatif, bahkan pemimpin kota ke depan Tuhan di 2024. Kami berdoa Indonesia damai. Kami berdoa Tuhan memunculkan pemimpin yang takut akan Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Indonesia maju, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, biar nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemimpin rohani kami, Bapak Ketua BPP Sinode, Bapak Pendeta Dr. Rubin Abraham ya Tuhan, bahkan jajaran yang ada di Jakarta, bahkan Ketua BPD kami Tuhan, Bapak Pendeta Ekel Sihotang yang ada di Provinsi Riau, bahkan hamba-Mu di tempat ini, Ketua Perwil kami Tuhan, Bapak Pendeta Perdamaian Marbun Tuhan, Bapak Pengurus Perwil Kota Dumai, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu ini, pemimpin kami ini, kami berdoa diurapi oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Pembina kami di Jakarta, Pendeta Dr. Siluniko Jotura Harjo, bahkan Pendeta Bambang Jonan, bahkan Gembala Pembina kami Pendeta Gunung Panggabean di Tarutung, diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua bilangan-bilangan keluarga dan pelayanan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan, kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Bersama dengan umat-umat-Mu kami berkata, Shalom bagi Israel, Shalom bagi Yerusalem. Biarlah Tuhan bangsa Israel menerima Kau satu-satunya Mesias, bahkan Tuhan atas dunia ini. Diberkatilah Yerusalem, damai sejahtera Allah melimpah-limpah bagi Yerusalem, bahkan Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan kami berdoa, biarlah semuanya kami semuanya ada dalam lindungan dan perkenanan Tuhan. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama yang saya katakan, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai buat segala penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa segala yang ada di dalam kehidupan kita itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibunya. Haleluya.
Silakan duduk kembali. Haleluya. Jangan pernah lelah ya, menari, memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita yang pertama. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, buat penyembahan dan pujian kami yang telah terbaik kami berikan ya Bapak, untuk meninggikan Engkau Raja di atas segala, di tempatmu ya Bapak yang maha tinggi, yang maha mulia Bapak. Dan sebentar ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang pertama, yang terbaik bagimu ya Tuhan. Kami memberi ya Tuhan, menyisihkan ya Tuhan dari apa yang kami miliki ya Bapak, untuk pengembangan pelayanan ya Bapak. Biarlah ketika kami memberi ya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita ya Bapak. Apapun yang kami punya ya Bapak, itu semuanya kami mau berikan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, dan juga berkati ya Bapak buat hamba-Mu ya Bapak, Bapak Pendeta Damian Marbun ya Bapak, yang akan ya Tuhan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Biarlah ya Tuhan setiap perkataan firman yang disampaikan daripada hamba-Mu ya Bapak, itu berasal daripada Engkau ya Bapak. Engkau yang mencurahkan Roh Kudus ya Bapak, Engkau yang mencurahkan dan memberikan ya Tuhan berkat-berkat-Mu ya Bapak bagi hamba-Mu ya Bapak. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya Bapak, berkati setiap langkah-langkah yang dia lakukan. Dan biarlah ya Tuhan segala tuntunan ya Bapak daripada-Mu ya Bapak, boleh Kau sampaikan ke dalam hidupnya ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, ketika ya Tuhan di mana ada anak Tuhan yang dekat ya Tuhan, yang takut dan hormat akan Engkau ya Bapak, maka Engkau ya Tuhan yang akan merawat ya Bapak. Terima kasih ya, terima kasih. Demikian ya Tuhan pada saat ini kami ya Tuhan, kami mau siap ya Tuhan menerima urapan firman-Mu ya Bapak. Kami mendapatkan berkat-berkat rohani yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan amin. Haleluya.
di hadapan Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, kami rindu berjumpa dengan Engkau di dalam roh, di dalam kebenaran, di dalam firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang mendewasakan. Biarlah kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, sehingga kami boleh seturut segambar serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, satu hal ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan tidak luput dari kekurangan, kelemahan, kesalahan, bahkan pelanggaran, bahkan dosa ya Tuhan. Kami bawa segalanya ke dalam kaki Tuhan. Biar darah-Mu ya Tuhan saja yang menguduskan bahkan melayakkan kami, sehingga kami boleh berkenan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya rasa perlu saya perkenalkan diri lagi. Sudah dibilang dari tadi ya kan, boros waktu jadinya kan, tapi nggak salah juga lah. Baik, mungkin sebagian sudah kenal dan ada yang saya kenal, tapi juga mungkin banyak juga tidak kenal ya. Baik, nama saya Pak Damian Marbun, istri Boru Nenggolan, dan dikaruniakan Tuhan 4 orang anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. Yang nomor 1 sudah kuliah, nomor 2 baru SMA kelas 2, 3, 4 kelas 1 SMP, dan kelas 5 SD ya, melayani di pernah sana atau belum pernah ke sana, jalan-jalan ke sana, bukan berjimat di sana, nanti cemburu Bapak Gembala. Jalan-jalan saja ya, boleh lah, kita welcome. Barangkali ada mau datang sana jalan-jalan. Baik, atas nama Perwil Dumai mengucapkan selamat ulang tahun Pos PI Soekarno-Hatta ya, keren banget namanya, GB Soekarno-Hatta. Ya, iri saya orang lama di sini, nggak bisa sini ibadah ya kan, di dalam pula ya kan, kadang di dalam ini ada tantangan tersendiri. Kenapa di sana ada tantangannya? Wah, di sana beraroma katanya. Tapi puji Tuhan, tahun ini kita akan pasang AC, sehingga nggak ada lagi orang yang mencium bau aroma itu. Ya, baik. Nah, hari ini firman Tuhan kami tegak lurus dengan pusat bahwa apa yang digariskan oleh GB Pusat, temanya hari ini adalah berbicara ketulusan dalam pelayanan. Baik, kita akan baca kitab suratan Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Satu Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Nah, firman Tuhan sesuai dengan tema kita, ketulusan dalam pelayanan. Bapak Ibu, semua kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Kata melayani
tidak dibatasi dalam ruangan. Ya, katakanlah dalam gereja. Ya, tetapi berbicara pelayanan itu bisa diterapkan, dilakukan di mana saja. Ya, di lingkungan, di rumah tangga, di komunitas, di pekerjaan, atau di mana saja. Ya, jadi kata pelayanan itu tidak sempit, ya, tapi luas. Nah, apa yang kita baca hari ini satu hal, ya, yang bisa merusak pelayanan ialah adanya, ya, pamrih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, artinya di dalam pelayanan itu ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak tulus. Ya, di sini dikatakan ada udang di balik batu. Ya, jadi pelayanan Bapak Ibu Saudara, apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk kita sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan, saudara, ya, kita harus melakukannya dengan sebuah tanggung jawab yang besar, ya. Dalam artian bahwa kita melakukannya bukan karena ada sesuatunya. Tidak ada udang di balik batu, saudara, ya. Karena banyak hari-hari ini yang kita lihat bahwa orang melayani, ya, dengan orientasi yang lain. Ya, kita lihat sekarang ini pelayan-pelayan Tuhan banyak melenceng, kan? Menyalahgunakan nama besarnya, ya, pengaruhnya untuk mencari keuntungan atau untuk mengambil keuntungan. Apalagi di tahun politik ini berapa banyak orang, ya, yang hamba-hamba Tuhan, katakanlah pendeta, jadi petugas partai, ya kan? Jadi saya pikir ini hamba Tuhan apa, ya kan? Kalau dibilang nggak salah, ya nggak salah. Ya, dimanapun boleh berkarya. Tapi apa yang dia terima? Dia ditabiskan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk mengurusin umat, bukan ngurusin partai, ya kan? Boro-boro ngurusin partai, ngurus umat aja kadang-kadang sulitnya minta ampun. Mungkin Bapak Gembala sini enteng-enteng saja ngurus jemaat di sini, baik-baik semua, kan? Ya, semua pada care. Kalau ada apa namanya tetean, apa bahasa Indonesia tetean ya? Patungan gitu ya. Kadang saya juga nggak ngerti, ya. Pada poin yang ada di sih, ya kan? Ya, di sini baik-baik kan namanya. Ya. Tapi di tempat lain gitu, bukan tempat saya, tempat lain. Ya. Saya bilang tempat saya lain cerita. Ya. Nanti ngadu sama jemaat saya yang kenal. Pendeta lo jelek-jelekan cuma di sini, gitu ya. Selesai saya, kan? Di tempat lain, ini sulit. Ya. Sudah nggak memberi, dia pula yang paling bising, ya kan? Dia tidak ada memberi, dia pula yang bisa mempengaruhi keadaan. Nah, sudah. Tapi saya percaya tempat ini tidak seperti itu. Amin. Di usia yang sangat muda ini, ya, pasti banyak proses. Tadi mau saya katakan, jangan pernah protes. Haleluya. Saya bilang tadi kalau bisa nih dibongkar ini biar lebih luas, kan gitu. Karena kalau gini daya tampungnya sedikit. Jadi kalau ada nanti Pak Kalung bilang kita robohkan ini, kita perluas, siaplah itu. Namanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu harus berani berkorban. 3D. Apa itu? Daya, doa, dan dananya juga. Tapi kadang-kadang kalau bicara dana, garu-garu depan. Itu klasik. Di mana-mana seperti itu. Ya, bukan di tempat saya, di mana? Di tempat lain. Sama aja, ya. Nah, sudah. Jadi
Pelayanan itu harus tulus Bapak Ibu. Atas dasar apa kita tulus? Perhatikan perbuatan Tuhan bagi kita itu seperti apa. Bahwa Yesus telah datang menjadi manusia supaya bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia rela menderita. Dia rela tersalib. Bahkan mati. Untuk apa saudara? Untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Yang tadinya kita akan dihukum, dibinasakan, dimasukkan ke dalam api yang menyala, tapi kita bersyukur Tuhan telah menyelamatkan Bapak Ibu saya semua yang hadir di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, karena kasihnya lah kita patut balas untuk kita bisa melayani Tuhan, karena dia sudah lebih dulu melayani kita. Dasar itu Bapak, bukan dasar lain. Bukan dasar karena kasihan lihat Pak Ibu, bukan. Ya. Atau bukan karena ada dasar apa-apa saudara. Tapi benar-benar kita melayani Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan. Itu dasar yang sehat melayani Tuhan. Kalau itu yang mendasari kita melayani Tuhan, saya percaya apapun prosesnya tidak akan protes. Yang setuju katakan amin. Kan kebanyakan orang protes. Apalagi pendeta suka diprotes. Pendeta ini serba salah. Kenapa gitu ya? Orang memandangnya begitu pada umumnya. Kalau pendeta kurus, dibilang pendeta kurang berdoa. Ya. Kalau pendetanya naik sepeda, pendetanya juga dibilang kurang iman. Tapi sebaliknya, kalau pendetanya gemuk, banyak makan berkat katanya. Kalau pendetanya naik mobil, udah salah guna berkat ini. Orientasi pribadi nih katanya. Jadi kami ini serba salah. Berdiri salah, duduk pun salah. Tapi syukurlah yang kami layani bukan manusia, yang kami layani Tuhan. Apapun tentang pendapatmu, kami akan tetap akan setia. Karena kami tahu dan mengenal siapa majikan kami, siapa yang menyuruh kami, siapa yang memerintahkan kami. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mempunyai langit, bumi dan sorga saudara. Amin. Jadi saudara, kita ini hamba-hamba Tuhan yang sungguh istimewa, yang harus patut melayani Tuhan. Syukuri atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan izinkan motivasi-motivasi lain masuk dalam hati kita kalau ingin kita melayani Tuhan. Ya. Kalau kita punya motivasi lain, saya katakan cepat atau lambat itu akan padam. Ya, itu akan melemah. Bahkan parahnya bisa tinggalkan Tuhan karena kecewa. Ya. Ternyata begininya melayani Tuhan. Ternyata begininya mengiring Tuhan. Kalau tahu aku begini, dari dulu aku gak mau melayani Tuhan. Karena banyak orang kecewa loh. Tak sedikit orang yang kecewa. Katakanlah pelayan Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita lihat YouTube, berapa banyak yang katanya pendeta bisa murtad. Ya. Sampai ada pendeta, maaf kata, ngentutin Alkitab.
Ya, katanya dulu pendeta maksudnya. Apa bukan itu dasarnya karena kecewa, sakit hati? Tapi itu jelas karena orientasi dia mungkin melayani Tuhan bukan berdasarkan kasih anugerah Tuhan, ya, melainkan ada sesuatu barangkali yang kepingin dalam hidupnya yang tidak tercapai. Itu membuat orang akhirnya dingin, kecewa, lalu tinggalkan Tuhan. Tetapi saya himbau jemaat Tuhan di tempat ini, mari biarlah berikan hidupmu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Haleluya. Ini besar Bapak Ibu, bukan ruangan yang menentukan besar. Siapa majikan kita, itu yang menentukan kita besar. Haleluya. Haleluya. Saya ulang sekali lagi, bukan ruangan yang menentukan kita jadi orang besar. Jadi jangan mengerdilkan diri kita Bapak Ibu. Tapi siapa yang mengutus kita, itu persoalannya. Yang mengutus kita raja segala raja. Ya. Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi jangan bilang kecillah penerima tamu, bukan. Engkau melayani Tuhan bukan kehendak Pagalung, tapi kehendak di sorga, saudara. Engkau sedang dipersiapkan Tuhan membawa misi-misi sorga. Penapu-napu juga, jangan kecilkan itu. Apapun yang kita kerjakan, saudara, ingat siapa yang mengutus engkau. Makanya tidak ada hal kecil yang kau kerjakan dalam Tuhan. Semuanya besar, apapun itu. Makanya saya motivasi, mari libatkan dirimu melayani Tuhan. Karena kita sedang mau menyenangkan majikan kita, yaitu Raja segala Raja, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jadi itu, saudara. Jadi melayani Tuhan itu harus lurus. Ya, tulus artinya lurus, jujur, setia. Tulus artinya adalah rendah hati. Ini yang sulit hari-hari ini, yang rendah hati. Apa bukti orang banyak orang tidak rendah hati hari-hari ini? Apa buktinya? Gampang tersinggung. Kalau masih gampang tersinggung itu enggak rendah hati. Mau bagaimana doamu? Mau menangis? Mau 1 jam penyembahan? Kalau engkau masih suka tersinggung dan mudah tersinggung, koreksi diri lagi. Ya. Karena banyak yang saya lihat, maaf nih, bahasa roh, melayani Tuhan dengan giatnya, tapi masih ngomong di belakang. Ya. Padahal itu kesalahan fatal bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Ngomongin Musa di belakang. Kurang apa lagi mujizat? Sebelum keluar aja sudah diwarnai mujizat dengan berbagai tulah. Belum keluar sudah banyak lihat mujizat. Ada 10 tulah. Yang 10 itu seharusnya menyadarkan mereka untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan yang hebat. Ternyata bukan. Mereka gagal memahami itu. Kemudian ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kurang apa lagi mereka bisa berjalan di tanah yang kering, di tengah lautan. Tapi mereka gagal juga memahami itu. 40 tahun mereka bisa makan tanpa menanam. Mereka dipelihara Tuhan tanpa harus menabur benih. Tapi mereka juga tidak cukup untuk mengenal Tuhan.
Bahkan Yesus sendiri datang sebagai Tuhan, tertolak, saudara. Apa yang Tuhan tidak berikan bagi bangsa itu? Penyertaan Tuhan yang besar, yang luar biasa bagi bangsa itu. Tetapi respon apa yang mereka buat sama Tuhan? Berontak, bersungut-sungut, kurang puas. Ya memang manusia modalnya modal itu semua. Kalau tidak di dalam ngarong sada, bahasa saya. Semua batas ini. Ngarong sada, naing dua. Ngadua, naing ton. Nggak ada puas-puas. Nggak ada puas hidup ini. Tapi kita belajar mencukupkan diri, saudara, dengan apa yang ada pada kita. Itu yang Alkitab bilang. Jadi bangsa itu tidak merasa puas dengan apa yang diberikan Tuhan, dinyatakan Tuhan. Masih juga bersungut, masih juga menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Musa, ngapainlah kau bawa kami keluar dari Mesir? Bayangin Bapak Ibu, sudah melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Maka aja di antara umat bilang, Musa, ngapainlah kau bawa kami kalau kami mati di padang gurun? Coba bayangkan Bapak Ibu, betapa sedihnya hati Tuhan melihat orang seperti itu. Udah ditolong merasa tidak tertolong, saudara. Udah disembuhkan Tuhan merasa tidak disembuhkan Tuhan. Sudah diberikan Tuhan pertolongan merasa diri tidak ditolong oleh Tuhan. Ini namanya kebanggaan. Tapi itu bisa jadi terjadi karena kurang hubungan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan dengan baik, sekecil apapun pertolongan Tuhan, kita mampu bersyukur. Tapi ini enggak, banyak orang kira juga mau lo mangan, mau lo jaga di kau na di Papua udah geleng. Mari amang inang pertanyaan kita katanya ya. Ala jagal. Ale boleh kanasi, tak dia di mapunguda dan buat bema di sini, ngarang be di sini. Dan bersyukur kah? Muasa bolo jagal diingot. Ale boleh kanasi tang diingot. Miris kah? Tapi nyatanya seperti itu. Kan lebih mudah mengucap syukur ketika diberkati. Sulit mengucap syukur ketika tidak terberkati. Padahal sesungguhnya kalau kita yakin siapa kita, tidak sedetik pun waktu yang Tuhan tidak berkati. Haleluya. Makanya jangan mau susah Bapak Ibu. Kalau kita di dalam Tuhan, percayakanlah Tuhan selalu memberkatimu. Tapi memang Tuhan izinkan proses. Tidak akan ada kedewasaan tanpa proses. Buktinya kalau anak-anak itu nggak diproses, mana bisa bertumbuh besar? Ya. Makan aja harus diproses. Ada makan mangga di sini langsung telah bulat-bulat. Kalau ada lapor, kasih 10.000. Itu keistimewaan itu. Kalau dihargai, kurang banyak 10.000, 100.000 deh. Tapi lihat dulu kantong nggak ada. Ini benar. Semua proses, kupas dulu ya kan. Mana tahu ada yang busuk dibuang dulu. Ya, dimakanlah yang pantas dimakan. Ya itulah proses. Jadi Bapak Ibu mari ambil bagian dalam pelayanan itu. Saya percaya pelayanan tempat ini akan luar biasa. Kalau semua mengambil bagian dalam pelayanan.
Ingat, jangan lihat Pak Galung, dia adalah Tuhan. Kalau Pak Galung kau lihat, punya kekurangan juga sama seperti saya. Gembala pun tidak lepas di mulut jemaatnya. Itu sudah hukum alam. Dan sebaik-baiknya kami buat, itu hilang karena sebuah kesalahan. Makanya ada istilah 1000 kebaikan akan sirna karena satu kesalahan. Tapi majikan kita tidak pernah salah dengan kita. Jadi harus melakukan pelayanan berdasarkan cinta Tuhan yang dia sudah lakukan buat kita. Baru pergerakan pelayan itu akan maju ke saksi. Ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan? Ya, dikatakan di dalam ayat 2 yang pertama, melayani dengan kerelaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, jadi Petrus mengingatkan agar penatua dan pelayan pengembalaan yang diembannya melakukan semuanya itu bukan karena paksaan. Ya, keterpaksaan akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan sesuatu dengan semangat memberi yang terbaik. Tidak mungkin memberi yang excellent. Orang kalau terpaksa, saudara, pasti hasilnya tidak maksimal. Itu, ya. Di bidang apapun kalau terpaksa, hasilnya pasti tidak maksimal. Kan seringnya kita dengar istilah asal lemak, aboy deh, aman tak deh. Kalau ada orang yang suka bilang begitu, itulah tipe orang yang mengerjakan pekerjaan setengah hati. Enteng semua ini, jawabnya ya, apapun ya, semua ya. Jadi kalau ada orang gampang bilang ya, curiga ya. Tapi kalau dibilang tanya aku nama anda, asa margo gua, asa boya, itu baru serius orangnya. Jadi harus dengan rela, jangan dengan terpaksa. Orang terpaksa sama juga dengan mendua hati. Boleh hubungan yang terbaik, gitu, anak kali dia, gitu kan. Dia tahu Pak Dite, gitu. Sebab kalau kita jujur Bapak Ibu Saudara, yang betul-betul kita mau melayani Tuhan, sedang nggak sulit untuk pekerjaan Tuhan. Kalau jujur kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, ya, itu persoalannya. Kalau itu belum berjalan, pelayanan akan sulit. Karena pelayanan ini butuh yang saya katakan tadi 3D, ya, tidak bisa lepas. Jadi kalau memberi persembahan contohnya keterpaksaan, malah nggak terberkati. Ada orang takut mengembalikan perpuluhan dan bilangnya ucapan syukur. Ya, padahal Tuhan memberikan hidupnya, memberikan seluruh apa yang ada pada dirinya untuk korban, supaya saudara terberkati, saya terberkati, semua kita terberkati. Tapi banyak orang masih mikir-mikir untuk memuliakan Tuhan,
dengan apa yang Tuhan percayakan pada diri ini. Padahal kunci keberhasilan di dalam melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan untuk diberkati, masa depanmu diberkati, anakmu diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, ada promosi dari Tuhan. Kita harus jujur dalam hal itu. Jadi jangan banyak kita mengeluh Tuhan kenapa nggak diberkati, kenapa hidupku seperti ini, kenapa keluargaku seperti ini. Ingat, apakah kita sudah jujur di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Ya, baik. Jadi keterpaksaan tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tetapi pelayanan yang dikerjakan dengan landasan kerelaan akan menjadi berkat bagi yang dilayani dan menyukakan hati Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan dengan kerelaan kita, apa yang kita kerjakan itu semua orientasi kepada Tuhan, itu akan menyukakan hati Tuhan, ya, menyenangkan Tuhan. Lagu kita berkata, menyenangkanmu itulah kerinduan itu. Sudah belum kita menyenangkan Tuhan dalam hidup kita? Itu pertanyaan. Kalau belum, mari belajarlah menyenangkan Tuhan. Tuhan rindu kita menyenangkanmu. Tuhan rindu kita mau berbuat sesuatu yang membuat hatinya Allah senang, saudara. Tapi jangan dengan keterpaksaan, tapi dengan kerelaan. Haleluya. Nah, itu yang pertama. Jadi, apa yang kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan? Mari melayani dengan kerelaan. Yang kedua, melayani dengan pengabdian. Ya, mesti ayat 2. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian di situ ada dikatakan pengabdian. Saudara, di zaman Alkitab, kalau Tuhan di Israel namanya budak. Ya, dan budak ini, maaf nih, biasanya orang pendatang. Kebanyakan orang pendatang itu dikala itu orang Ethiopia, ya, hitam, tinggi besar, ya, dan mereka itu dijadikan budak oleh orang Israel. Itu bisa diperjualbelikan di pasar. Ya, ibaratnya ikan dionggok, mereka diikat itu di rantai di pasar, diperjualbelikan mereka. Tidak ada harga diri. Kalau sekarang kan ada istilah HAM, tidak ada perbedaan katanya kan, sama, mau hitam mau putih sama, mau keriting sama, atau mau lurus rambutnya sama. Tapi di zaman itu tidak ada hal. Dan itu tidak tabu di zaman itu. Karena budak pun mau jadi budak supaya bisa bertahan hidup. Ya. Saudara, mereka tidak ada hak-hak istimewa. Mereka selalu bawa kain alas kaki. Dan ketika Tuhan mau alas kaki itu dipakai, maka menunduklah hamba ini. Ditaruhlah alas kaki di punggungnya dan kakinya dilap, saudara. Bayangin. Itu namanya doulos. Tulisannya doulos. Hamba. Kalau
kita memposisikan diri, kita bilang sebagai hamba Tuhan, maka berani kita berkata, aku ini tidak ada artinya di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kita berani berkata seperti itu, kita belajar menguburkan keakuan kita, menekan kedagingan kita, sehingga ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, ketika kita ada berhadapan dengan gesekan, ada mungkin permasalahan di dalam pelayanan, kita bisa menerima. Ya udahlah, ya begitulah dulu, dijalani saja, itu prosesnya. Tapi kalau tidak, saudara, akan berantem ribut, akan cari pembenaran. Jadi sebagai hamba Tuhan, mari kita posisikan diri kita sebagai doulos yang penuh pengabdian. Kita harus belajar mengabdi di hadapan Tuhan, karena kita ini siapa sesungguhnya di hadapan Tuhan? Bukankah kita ini abu, tanah liat, tanah merah, entah tanah apapun namanya. Makanya ada istilah, kamu lahir di mana? Di tanah merah, tanah sengketa, tanah konsesi, nggak tahu ya. Kita ini debu, saudara. Sesungguhnya kita tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, itu kasih karunia saja. Kalau Pak LJ bisa melayani sampai hari, kasih karunia. Bapak ini bukan kenal 2 tahun 3 tahun. Apa bisnis kita dulu? Ceria, bisnis sekampung. Ada dulu alat telekomunikasi ceria namanya. Kami dulu penyalurnya sama dia kan. Bising. Anak-anak pun jadi suka nelpon tetangga-tetangganya, karena semua tetangga pakai. Tapi nggak lama bertahan. Ya. Saudara, kerelaan untuk melayani Tuhan dengan mengabdikan diri sebagai budaknya Tuhan, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Jangan menganggap engkau bos, manajer, kalau ada manajer, ya jangan bawa itu menghadap Tuhan. Saya ini Tuhan, debu tanah, biarlah kehendak-Mu yang menjadi atas kehidupan saya. Haleluya. Dengan tulus, tapi ya yang pura-pura gitu kan. Tuhan, aku ini hamba-Mu, bentuklah sesuai dengan rencana-Mu. Tapi masih marah-marah di jalan, karena lihat orang motong depan, kurang ajar gitu. Di lampu merah apalagi. Seringkali orang bikin jengkel kita kan. Tapi itu harus, saudara, belajar mengendalikan hidup kita, mengontrol diri. Haleluya. Walaupun kau petinju, nggak ada alasan untuk nunggu orang, sekalipun dia bersalah, kan begitu. Walaupun kau pekarate yang bannya hitam, ya nggak alasan untuk, sekalipun kau benar, tapi ingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, hamba yang sejati tidak memikirkan upah, karena itu adalah hal yang pasti dijamin sang Tuhan. Yang paling penting sang Tuhan disenangkan, itu sudah cukup. Jadi hamba yang benar di hadapan Tuhan itu tidak lagi memikirkan tentang upah. Ya. Saya sendiri di pelayanan, saudara, menstopkan persembahan untuk gembala. Dan kalaupun ada persembahan persepuluhan, itu tergantung orang yang memberi dan tidak terpaksa.
Karena apa? Aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada aku sekarang. Tanya di mata. Apakah ada persembahan untuk gembala? Tidak ada. Karena apa? Karena saya tahu tanpa itu pun Tuhan bisa mampu pelihara kita. Asal mau sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun itu pantas kita hidup dari sana seperti Paulus bilang, aku sebenarnya pantas untuk mengalami kehidupan dari pelayanan, tapi aku belajar mencukupkan diri dari apa yang ada padaku. Itu di saya, ya. Tidak semua orang seperti itu. Tapi tugas sebagai pelayanan itu nomor 1. Haleluya. Ya, itu nomor 1. Karena kita tahu, kita terpanggil dari kasih kebaikan Tuhan. Kan nggak banyak tawaran masuk politik. Kan orang politik ini tahu nih, 200 suara pun dipalat. Karena dia tanya gini, berapa jumlah jemaat teman sebenarnya? Itu artinya hitung-hitungan orang kan. Kita mau dimanfaatkan. Masuk namanya cale ya, dirayu. Saya bilang, bukan di situ tugas saya. Melayani jiwa-jiwa. Itulah tugas saya. Tapi sebagian hamba Tuhan lain saya lihat tertarik. Itu urusan dia lah. Kalau saya kita ngomonginnya, itu pribadi dia. Tapi mari Bapak Ibu, bela kita melayani Tuhan, tidak memikirkan upah. Percayalah, Tuhan sudah sediakan. Cukupkan dengan berbagai caranya. Allah mampu menyediakan. Haleluya. Bahkan dari mulut ikan bisa keluar kok koin juga. Ya. Itu berbicara pemeliharaan tuh. Berbagai cara. Ingat Elia waktu di persembunyian, ya. Apa yang melihara kehidupannya? Burung. Burung apa? Burung gagak. Burung gagak makan apa? Bangkai. Burung gagak makan apa? Bangkai. Logika enggak? Gagak bawa roti. Logika gagak bawa roti? Tidak. Kalau bawa ayam dicuri dari dapur orang, dibawa ke Elia cocok. Itu daging. Iya kan? Ini roti sebenarnya. Itu artinya apa? Tuhan tidak terselami. Pikiran Tuhan kita tidak terselami. Yang pasti Tuhan mampu memberkati kita. Pekerjaan Tuhan bekerja lewat dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Dengar, itu yang Tuhan akan kerjakan. Di pelayan Tuhan dapat ini khususnya Pak LJ, maju terus. Belum melihat rotinya, kapan-kapan pasti datang ke roti. Gimana caranya? Ya mungkin gagak-gagak dari lain datang gitu kan. Enggak ada mustahil kok. Saya udah kenal Ibu Erna ini. Lama mengabdi di tempat beliau. Tapi diikuti proses terus. Ya, mau dengan caranya Tuhan percayakan hari ini ketua periode itu enggak keinginan saya, tapi mungkin karena kepercayaan yang dipercaya itu saja. Kalau soal hebat, banyak lebih hebat nih pendeta ini, IT-nya hebat nih. Kalau hebat, saya jujur sama dia salut ya, nyanyinya pun hebat. Kalau saya nyanyi, hebat juga, hebat palsunya. Ya. Tapi itulah saudara, mereka, kita masing-masing sudah diberikan Tuhan porsi yang berbeda untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kiranya status kehambaan penuh pengabdian ini bukan teori klise yang sering kita dengar, tetapi prinsip yang sungguh-sungguh kita hidupi. Haleluya. Jadi melayani Tuhan bukan hanya kata slogan melayani Tuhan jadi hamba Tuhan, tidak slogan, bukan klise.
tapi betul-betul menjadi kehidupan kita. Haleluya. Ya, oke, yang ketiga. Ya. Melayani dengan keteladanan. Ayat 3 kita baca. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya. Jadi janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Memerintah itu seperti bos. Kerjakan ini, kerjakan itu. Tidak gitu, saudara, sebagai hamba Tuhan. Kalau pelayan itu, hamba itu melayani, bukan dilayani. Kalau bos, dilayani. Tapi dalam Tuhan, kita tidak ada di sini yang dilayani, tapi harus melihat. Jadi jangan gampang tersinggung kalau punya masalah, gembala datang menjenguk. Ya, karena seringkali itu dikutuk sama jemaat. Alabat apa kita nanya? Ibu-ibu bergumul, taruh fatwa nih bahasanya ya. Minta diperhatikan sama dengan di dilayani. Tapi belajar untuk melayani itu. Ya, kalaupun datang gembala yang terlambat, ya puji Tuhan juga. Lebih cepat lebih baik memang. Tapi kadang kan gembala bisa puji Tuhan bisa berjalan. Amin. Nah itu bulisman. Nah datang ke rumah gimana? Maju terus kan gitu kan. Kita mulai. Ya kalau bisa berdiri hari ini yayasan itu karena berkat Tuhan dan itu. Kalau melihat upah, menyedihkan. Karena kita harus menalangi honor guru kita dari dompet kita. Supaya bagaimana yayasan bisa berjalan dengan baik. Tapi seiring dengan waktu ada cara Tuhan untuk membuat sesuatu yang indah pada waktunya. Ada amin. Haleluya. Mari jangan mau dilayani, tapi mari melayani Tuhan. Haleluya. Nah, pesan firman Tuhan di sini jelas. Jangan memerintah, melainkan berikanlah keteladanan di dalam pelayanan. Ya. Area keteladanan yang harus kita bangun dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Bisa kita baca dalam 1 Korintus. Jadi itulah area perayaan kita. Amin. Mari saudara kita. Coba pendengaran firman Tuhan ini. Mari berikan hatimu, hidupmu, tenagamu, doamu, danamu. Mari lakukanlah untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Apa tadi saya bilang? Pekerjaan Tuhan besar, engkau sebagai pekerjaan yang besar, bukan karena ruangan yang besar, tapi siapa yang mengutusmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu dan telah mengerjakan dengan kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu, tetapi ada Roh Tuhan yang terus bekerja berkarya menerjemahkan itu di dalam hati kami, sehingga kami akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan dalam nama Yesus.
berkat rohani dan tuntunan daripadamu ya Tuhan, Engkau akan berikan dan mengalir di dalam kehidupannya Bapa. Dan Engkau berkata juga ya Tuhan, hambamu kesehatan dan panjang umur. Tuhan, kami sungguh ya Tuhan bersuka cita dan kami siap memberi Bapa pada hari ini. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Biarlah panggilan pelayanan yang menjadi panggilan kita semua dan kita melakukan sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Sama-sama kita akan menjadi
di sepanjang minggu ini. Orang yang mau mengampuni dan berbuat salah kepada ibunya bukan adalah orang yang lemah, tetapi dia menyadari bahwa setiap orang dapat berbuat salah. Bersama saya Nathan dan Sumarmata, kita saksikan kegiatan gereja kita selama seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah aku membalas kasih. Ibadah Raya Minggu POSPI GB Soekarno-Hatta diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. IGB Soekarno-Hatta diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Berhadir pada ibadah-ibadah berikutnya. Ibadah pemuli altar diadakan pada hari Rabu tanggal 1 November jam 7 malam di Gereja POSPI GBI House of Blessing. Mari bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, pujian penyembahan dalam keunitian, tumbuh kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Latihan musik diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di POSPI GBI Soekarno-Hatta. Latihan ini diwajibkan bagi semua pelayan yang sudah terjadwal. Doa pelayan jemaat diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di Gereja POSPI GBI of Blessing. Setiap pelayan wajib menghadiri dan terbuka untuk jemaat. Natal telah tiba, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pada hari Sabtu 25 November jam 6 sore, kita akan mengadakan KKR Natal yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gunawan Panggabean dari Gembala GBI Tarutung Kota yang berlokasi di Ruang Anggrek Los, Hotel Grand Duri, Dumai. Kami mengundang kehadiran dari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir datang dalam KKR ini. Demikian waktu jemaat yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya boleh undang untuk kita bangkit berdiri bersama, kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Kiranya Tuhan untuk memberkati kami dengan segala pelimpahan berkat Tuhan. Good.
penghujung ibadah ini ya Tuhan, kembali kami datang bermohon kepada Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu itulah yang menaungi kami. Kiranya berkat kebaikan-Mu itulah yang memelihara kehidupan kami. Diberkatilah Engkau di kota. Diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah Engkau baik keluar masuknya. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah masa depan-Mu. Bapa yang baik, curahkanlah berkat-Mu atas kami. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu tangan-Mu itu yang penuh kasih. Engkau taruhkan di atas kami. Di tangan kanan Tuhan ada panjang umur. Di tangan kiri Tuhan ada kekayaan dan kebenaran. Kekasih Kristus, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai kita mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Baik Bapak Ibu, jangan pulang terlebih dahulu ya. Kita akan mengadakan perayaan ulang tahun kita, jamuan kasih dan ucapan syukur kita serta beberapa perlombaan yang telah diumumkan. Haleluya. Halo. Siapa lagi? Boleh ya untuk mari Bapak Ibu boleh duduk ke bangkunya masing-masing ya. Kita boleh bersyukur buat pada tanggal 29 Oktober ini ya. Sebenarnya 30 Oktober kita genap 1 tahun untuk pelayanan minggu ini boleh ada dan diberkati oleh karena kasih karunia Tuhan ya. Mungkin pada kesempatan ini kami boleh kita semua ya boleh mendengarkan beberapa kata sambutan.